جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam, dan kita langsung saja ke hadis ke-17 di halaman terjemahan 147. Hadis ke-17 dari sahabat Nabi, yaitu Abu Ya'la Shaddad bin Aus, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban ihsan, kewajiban berbuat baik atas segala sesuatu, segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka berlaku baiklah dalam cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan jika kalian menyembelih, maka berlaku baiklah dalam cara penyembelihannya. Di sini Rasulullah SAW mencontohkan perbuatan baik di dua hal, yaitu pembunuhan dan penyembelihan. Yang biasanya dua hal ini, atau pastinya dua hal ini berkaitan dengan penumpahan darah, baik manusia maupun hewan. Karena qatl lebih umum daripada dzabah. Qatl itu membunuh, dzabah itu menyembelih. Menyembelih itu berarti pada sebagian pihak saja, tapi membunuh maka segala bentuk menghilangkan nyawa makhluk hidup, maka itu termasuk membunuh, walaupun tidak dengan cara menyembelih. Bisa dengan cara menyetrumnya, memukulnya, dan seterusnya. Maka dimulai dari lebih umum, yaitu fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Jika kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Semua penyembelihan termasuk bagian dari pembunuhan, tapi tidak semua pembunuhan penyembelihan. Bagaimana cara berbuat ihsan dalam membunuh atau menyembelih? Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Dan hendaklah seorang dari kalian ketika ingin menyembelih menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatah, dan membuat nyaman hewan sembelihannya, yaitu menyembelih dengan cara singkat, dengan pose yang lebih membuat nyaman ketika menyembelih bagi penyembelih dan juga bagi hewan yang akan disembelih.
Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, syarhul hadis, penjelasan hadis. Al-qitlah wadh-dhibhah bil kasri ay al-hay'ah. Kata qitlah, pembunuhan, atau dhibhah, penyembelihan, ini maksudnya tata caranya. Jika melakukan pembunuhan, maka berbuat baiklah dalam tata cara membunuhnya, juga dalam penyembelihan. Wal ma'na ahsinu hay'atal dzabhi wa hay'atal qatli. Maknanya adalah perbaguslah tata cara menyembelih dan tata cara membunuh. Tentu ini ketika menyembelih secara syar'i atau membunuh secara syar'i, maka wajib untuk berbuat baik. Adapun pembunuhan tidak syar'i, artinya yang diharamkan, maka sebaik apapun maka tetap tidak baik. Pembunuhan yang tidak syar'i, pembunuhan yang tidak syar'i, sebaik apapun dilakukan caranya, maka tetap dianggap tidak baik dalam syariat. Tetap dianggap tidak baik dalam syariat. Membunuh yang tidak berhak untuk dibunuh, walaupun dengan cara yang simpel, cepat, maka ini tetap tidak dianggap baik oleh syariat, mereka berdosa. Begitu juga menyembelih. Kalau yang disembelih adalah hewan yang haram dimakan misalnya, atau hewan curian, maka walaupun dengan bismillah, walaupun dengan cara yang membuat binatang ini nyaman ketika disembelih, tetap ini tidak dianggap baik, karena ini penyembelihan yang tidak syar'i, tidak memenuhi syarat pembolehan. Kambing curian misalnya, kemudian dijadikan hewan kurban, dia nyuri, terus habis itu dia rebahin kambingnya dan dia sembelih dengan bismillah, ya, maka tetap ini bukan penyembelihan syar'i yang halal, tidak, haram, sampai dia mengembalikan hak pemilik kambing itu, mengembalikan kambing ke pemiliknya atau membelinya dengan keridhaan oleh pemiliknya. Jadi perintah Nabi di sini, fa idza qataltum fahsinul qitlah, jika kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh. Ketika itu adalah pembunuhan syar'i, bukan dengan penyiksaan, bukan pembunuhan yang dilarang oleh syariat. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, dan jika kalian menyembelih maka berbuat baiklah ketika menyembelih. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita tahu belakangan ini terjadi konflik di negara Suriah, di salah satu daerah Syam, yang Allah Subhanahu wa taala semoga berkahi tanah Syam dan juga kaum muslimin yang saleh di sana. Dan Suriah penduduknya diuji sekian puluh tahun, jemaah. Dimulai dari era rezim Hafidh Asad, yang dulunya bapaknya Bashar Asad, ya. Saya tidak ingat berapa tahun orang ini dulu menjabat sebagai presiden, tapi kezaliman yang dilakukan olehnya dahulu itu sudah populer, masyhur di penduduk Suriah. Dan ketika dia mati, kemudian berpindah tangan ke salah satu, jadi ini adalah dinasti keluarga, ya, yang pada endingnya kemudian berpindah tangan kepada Bashar Asad, yang saat itu sebenarnya hanyalah seorang dokter mata di daerah Inggris, di London. Maksudnya tinggal di sana, aslinya orang Suriah, tinggal di sana. Di usia 34 atau sekitar itu akhirnya menjadi presiden. Tadi di peraturan dan undang-undang negara, presiden tidak bisa di under 40, tidak bisa di bawah 40 tahun. Namun demi kepentingan kekeluargaan dinasti keluarga ini, maka dibolehkan dan diubah peraturan ini. Dan ternyata Bashar Asad ini mewarisi bagaimana sikap bapaknya yang sangat diktator dan juga
menyiksa banyak dari kaum muslimin. Meskipun pada asalnya mereka itu juga berlabel Islam. Tapi pemerintahan Suriah dengan keluarga seperti ini, inilah pemerintahan dari penganut agama Islam versi Syiah Nusairiyah. Yang mana Syiah Nusairiyah ini jauh atau lebih buruk daripada Syiah Ithna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah yang ada di Iran. Ya. Dan government atau pemerintah Suriah itu mereka sebenarnya sudah warga dan kaum muslimin di Suriah itu sudah sekian tahun lamanya ingin mengkudeta atau melawan pemerintah yang kezaliman ini keterlaluan. Pembunuhan yang banyak dilakukan oleh pemerintah kepada warganya tanpa hak. Hilangnya banyak orang. Sampai ketika kita ingat ketika kejadian Arab Spring, bagi yang mungkin ingat sekitar 11 tahun lalu atau 12 tahun lalu, kisaran 2012, 2013, ketika itu saya cukup mengikuti beberapa kondisi Timur Tengah dan termasuk Mesir. Karena Mesir ini bukan Timur Tengah, dia Afrika. Tapi Arab Spring itu di antara tragedi atau di antara kejadian yang besar, yaitu dia di Mesir. Ya. Makanya ada pergantian presiden tadinya, presiden diganti kemudian dari kalangan Ikhwan Muslimin. Namun hanya sejenak saja, kemudian dijungkir balikan oleh As-Sisi sampai sekarang. Dan As-Sisi, pemerintah presiden Mesir itu sendiri, banyak dari warga Mesir sendiri benci dengan presiden sendiri, gitu loh. Ini keadaan dunia Islam, subhanallah. Ana sampai waktu umroh kemarin naik taksi di Saudi Arabia, dan Anda drivernya itu ketika itu orang Mesir. Anda tanya tentang geopolitik negerinya dan bagaimana presidennya masih Sisi. Dan Anda tanya pendapat dia mengenai Sisi, syaitan kata dia, iblis gitu. Ini warga Mesir sendiri gitu. Tapi emang orang Mesir kayak gitu ya. Kalau udah nggak suka sama orang, pokoknya jelek aja terus. Ya kita nggak usah ikut campur urusan ini. Tapi kalau kulihat di sini Suriah, di Arab Spring ya. Di era 2012 atau semisal itu, sekitar 12 tahun lalu, mungkin 2013, antum mungkin ketika itu mendengar bagaimana massacre dan juga pembantaian yang sangat masif oleh pemerintah Bashar Assad ini kepada banyak dari kaum muslimin. Dan sebagian dari reporter mengatakan, dan Anda ingat ketika itu, bahkan foto-fotonya waktu itu banyak bergentayangan di Facebook, bagaimana kejinya penyiksaan dan pembantaian oleh pemerintah Bashar Assad ini kepada kaum muslimin ketika itu enggak bisa dideskripsikan dengan kalimat jemaah. Kalau antum pernah melihat pembantaian orang Rohingya atau orang yang di daerah Cina dan semisalnya, ini yang paling buruk. Di Suriah ini paling buruk dibandingkan dengan yang di Gaza atau Palestina. Di Suriah ini mekanisme pembantaiannya lebih buruk, lebih sadis. Sampai ada ketika itu video sekitar 2012 atau Anda lupa nama pemudanya itu, dibunuhnya dengan cara apa? Pakai razor pemotong kayu, mesin pemotong kayu tuh. Terus dibelah ininya. Dan itu masih hidup. Jadi ininya kepotong semua, mulutnya enggak ada, tinggal tengkoraknya doang, tapi tinggal ini. Dan hal seperti itu kerap terjadi di tahun-tahun itu. Karena apa? Karena dari warga biasa itu pengen berontak gitu kan, melawan rezimnya Bashar Assad ini yang luar biasa. Dan kenapa ketika itu masih powerful? Karena ketika itu masih di-backingi oleh Rusia. Kemudian Hizbullah dari Lebanon. Dan juga di-backingi oleh Syiah Iran, semua sini. Ya. Masih backingi oleh Rusia, makanya masih kuat ketika itu. Nah, kenapa kok sekarang bisa digulingkan dengan cepat berguling, cepat tiba-tiba? Kenapa bisa begitu? Ya. Tentu namanya politik seperti ini semua ada strateginya dan ada orang-orang di belakang, behind the scene ya. Karena semua dari alai atau dari
sekutu atau sahabatnya pemerintahan Bashar al-Assad ini semua sudah disibukkan dengan politik mereka sendiri masing-masing dan perang mereka masing-masing. Tadi Anda sebutkan yang membantu pemerintah Suriah adalah apa? Rusia. Rusia itu sedang sibuk dengan Ukraina. Dan belum sampai sekarang belum ada ceasefire, belum ada gencatan senjata yang berarti, masih terus berperang. Walaupun enggak seintens tahun kemarin. Kemudian Hizbullah Lebanon ya itu juga sedang sibuk juga. Sedang sibuk dengan geopolitiknya dia gitu loh, mereka. Ini Hizbullah, ini Syiah. Ya. Iran juga sedang sibuk walaupun sedang gencatan senjata mereka dengan Israel. Tapi gencatan senjata itu bukan berarti enggak sibuk, jemaah. Namanya perang itu, gencatan senjata itu imma lagi pasang strategi, membuat misil dan seterusnya. Itu tidak sedang baik-baik saja mereka gitu. Artinya masing-masing teman itu lagi pada sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih gitu. Semuanya sibuk dengan masing-masing gitu. Nah, sekarang kenapa Syria Bashar al-Assad ini kemudian gampang digulingkan? Karena sudah tidak ada lagi dari mana-mana. Makanya cepat langsung kabur, sekarang ke Rusia ya, Bashar al-Assad. Dan kemudian di-reveal dan akhirnya dibukalah. Tadinya kan di daerah Halab itu Aleppo. Ya, kalau antum tahu Syekh Ali Al-Halabi, ya Al-Halabi yang rahimahullah. Itu kan Halab itu dari Aleppo. Aleppo itu daerah Suriah. Hama ya, daerah Suriah. Itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang kaum muslimin yang ingin menggulingkan pemerintah Rusia. Sampai akhirnya kemudian berhasil untuk ke Damaskus. Karena pusat pemerintahnya kan Damaskus. Dan di Damaskus itu ada penjara yang di situ penjara itu merupakan concentration camp atau tempat difokuskan untuk membantai para tahanan dari kaum muslimin, warga-warga kaum muslimin. Itu namanya kalau lihat Said Naya, penjara Said Naya, bisa dicari nanti di Google. Itu penjara tersebut direkam berapa videonya sekarang hari-hari ini belakangan ini dan foto-fotonya. Ternyata ada banyak ruangan-ruangan yang di situ bergelimpangan mayat-mayat kaum muslimin dengan kematian yang tidak wajar. Pembantaian oleh rezim Bashar al-Assad ini. Media barat sebelumnya kan ketika sudah ada antara Iran sama Israel atau Hizbullah dengan Israel itu sudah gencatan senjata, habis topik dan tema politik atau berita politik barat. Tiba-tiba langsung ada masalah yang muncul kemudian, yaitu Korea Selatan. Yang mana presidennya tiba-tiba mengumumkan adanya martial law namanya, yaitu darurat militer untuk keamanan negara karena terancam dengan ancaman Korea Utara. Lagi hot ketika itu, berbarengan dengan hotnya Suriah dengan para pemberontak, gitu kan. Tapi tentu masalah Korea kalah karena ini lebih enak untuk dijadikan bahan gorengan media barat. Tadinya media barat itu ingin menjadikan pemberontak ini sebagai pelaku keributan dan juga orang-orang yang sesat, makanya disebut Islamis, jihadis, teroris dan seterusnya. Nah, ketika sekarang kelihatan oleh media bagaimana sikap Bashar al-Assad dan bagaimana jejak track record dari bawahan Bashar al-Assad yang membantai banyak orang dengan secara inhuman, secara tidak manusiawi, maka mulai media barat sebagai hipokrit biasa mulai berubah. Ya, tidak lagi melabeli sebagai teroris ini para pemberontak. Anda tidak mengatakan bahwasanya ini benar itu salah, wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Tapi kita harus berbahagia juga dengan kaum muslimin yang mereka mendapatkan yang berhak mereka dapatkan, yaitu kebebasan dari kezaliman seorang Bashar al-Assad dan keluarga dan pasukannya.
Dan semoga Allah Ta'ala jadikan Suriah negara yang aman, tentram, Islamis, dan menjadi negara yang ditakuti oleh kaum musyrikin atau kaum kufar. Kita lihat di sini jemaah, yang tadi di penjara Saidiniyah di daerah Damaskus itu, yang itu dikhususkan penjara itu memang menjadi momok bagi satu negara. Siapa yang masuk di situ maka akan siap disiksa dengan penyiksaan yang tidak manusiawi. Dan itu buktinya banyak, apalagi sekarang buktinya udah keluar semua. Na'udzubillah min dzalik. Oke, mereka bergembira ketika dibebaskan oleh orang-orang ini, dibebaskan masuk. Keluar bergembira semua, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi banyak yang sudah meninggal. Bahkan sampai ada di anda yang di penjara, ditumpuk di penjara dalam satu ruangan penjara, ada anak-anak kecil juga di penjara di situ, subhanallah. Dan perempuan-perempuan yang mungkin tidak punya salah di penjara di situ, subhanallah. Dan mereka mungkin aja disiksa, nggak dikasih makan atau nggak tahu diperlakukan apa, yang beberapa video itu ada rekaman CCTV apa yang dilakukan, tapi anda tidak mau melihat, nggak mau melihat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Taala jaga kaum muslimin. Dan ini merupakan mungkin jawaban dari doa-doa kaum muslimin terhadap negara Suriah ini. Nah, kan kata Nabi, kalaupun memang ada kita berhak membunuh, fa ahsinul qitlah, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Dan hal ini tidak dikenal metode, yaitu berbuat baik dalam membunuh atau menyembelih, tidak dikenal kecuali di Islam. Adapun di agama lain, Nasrani yang sekarang, atau Yahudi yang sekarang, atau Hindu, Buddha, atau agama lain, atau agama Syiah Nusairiyah sekalipun, pertumpahan darah yang mereka lakukan tidak sesuai syariat. Walaupun pakai nama Syiah Islam Syiah. Enggak. Mereka semua salah dalam masalah pertumpahan darah. Tidak akan baik. Ini contohnya Syiah Nusairiyah di Suriah. Bagaimana memperlakukan tahanan kalaupun bersalah. Apakah dengan cara seperti itu mereka kemudian membantai? Belum lagi kejadian 10 tahunan lalu. Kalau misalnya kita mungkin masih ingat atau dulu pernah lihat, bagaimana mereka membantai banyak dari kaum muslimin, bahkan anak-anak, dengan cara yang itu tidak manusiawi sama sekali. Dan anak udah gak bisa menceritakan lagi, karena ketika itu anak berharap lupa akan skenario atau pemandangan-pemandangan yang mengerikan itu di Suriah ketika itu. Tahun 2012 Pak, di area atau masa-masa Arab Spring ketika itu. Anak cukup mengikuti soalnya waktu itu. Dan kemudian Syiah Iran atau Syiah yang juga Ithna Asyariyah yang sebagiannya masuk ke Indonesia ini. Lihat bagaimana ketika ada peristiwa Karbala atau mengenang peristiwa Karbala di hari Asyura atau misalnya. Lihat bagaimana mereka menumpahkan darah mereka sendiri, bahkan sebagian anak-anak mereka pun ditumpahkan darahnya yang tidak ada hak sama sekali. Demi apa? Demi mengenang dan menangisi kematian Husain. La haula wala quwwata billah. Sebagian pakai apa? Ada pakai apa namanya? Semacam kawat, rantai, dan di ujungnya itu ada pisau-pisau yang tajam dan semisalnya. Kemudian mereka melakukan seperti ini, dan di belakangnya itu jadi apa? Kena pisau-pisau itu jadi berdarah-darah. Apakah ini ihsan yang diajarkan Nabi SAW? Bahkan dokumentasi yang sudah lama, sebenarnya udah sekian 20 tahun, mungkin sampai sekarang masih berlaku. Di hari Karbala, di hari peristiwa Karbala, demi mengenang matinya Al-Husain versi mereka, itu kadang-kadang anak-anak bayi mereka usia 1 tahun, 2 tahun disayati dengan pisau bagian kepalanya sampai berdarah, dan dianggap itu sebagai apa? Kebaikan. Apakah ini yang Rasulullah katakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'? Apakah ini disebut sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada atas segala sesuatu? Apakah ini berbuat baik? Anak kecil disayat kemudian keluar darahnya demi mengenang wafatnya Al-Husain. Ini bukan Islam sama sekali. Ini yang mungkin pakai label Islam, atau yang pakai label agama samawi, yang kadang-kadang kalau dalam membunuh itu juga tidak benar. Dulu Belanda misalnya menjajah Indonesia, membunuh orang-orang pribumi Indonesia. Bagaimana cara? Belum lagi Jepang, lebih sadis lagi katanya. Belum remusanya Jepang yang membuat banyak orang mati gara-gara itu. Kerja paksa, kerja rodi namanya gitu. Dan
Lihat bagaimana orang-orang Nasrani. Banyak dari mereka kalau kita lihat di reels video atau apa. Sekarang kan banyak konten-konten yang na'udzubillah min dzalik, enggak mikir dosa, tapi memang mereka orang kafir sepertinya. Misal konten masak dan mubang, apa makan besar gitu. Anjing. Ya. Mukbang, ya. Terus ular lah, bekicot lah, apalah itu, apalah gitu. Yang masih hidup. Dan ini udah menggelagak ini minyak goreng. Dimasukin masuk. Innallaha katabal ihsan al-kusyai. Islam enggak gini, alhamdulillah. Ajaib kalau ada orang Islam juga ikutan kayak ini. Naudzubillah min dzalik. Belutlah masih hidup, ditaruh langsung kelepek-kelepek dia. La haula wala quwwata billah. Ini kelakuan orang-orang yang kafir ini seperti ini rata-rata. Bukan orang muslim insyaallah. Orang muslim insyaallah tahulah hadis ini dan hati nurani itu enggak bakal mau melakukan hal seperti ini. Masak hidup-hidup seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada yang memakan hidup-hidup. Makanan mana Korea apa mana gitu. Gurita masih, kodok masih hidup, kodoknya masih hidup. Subhanallah. Kodoknya masih hidup apa pakai sambal colo-colo di subhanallah. Sambal colo-colo sih enggak apa-apa, ini kodoknya masih hidup. Kasihan tuh kodok. Mukanya kan pedes itu, matanya perih itu kasihan. Orang kafir, subhanallah. Bahkan ada yang udah kodok dipotong tapi masih gerak-gerak, dimakan. Subhanallah, ini gimana ini orang-orang ini akalnya kemana gitu loh. Dan itu mereka berbangga dengan itu, nggak merasa bersalah karena emang nggak ada di aturan di agama mereka. Makanya kita katakan yang seperti ini hanya di Islam. Di Islam saja kita nyembelih hewan kurban, jangan sampai temannya ngelihat, jangan di depan temannya. Kalau kamu lakukan itu maka kamu membunuhnya 2 kali. Itu akhlak tuh, subhanallah. Sampai sedetail itu aja kita diatur. Ini malah justru masih hidup binatangnya dimasak langsung, masih hidup dimakan langsung. Itu gimana itu nanti di perut, subhanallah. Ya begitu jemaah sekalian. Makanya kita bahagia sekali dengan Islam ini. Ada manajemennya ketika kita menyembelih atau membunuh yang hak. Ada manajemen, tidak seperti agama lain. Tidak seperti agama lain, termasuk Nasrani misalnya para penganut agama Nasrani. Ada salah satu satpam komplek di rumah kediaman anak yang beliau tinggal di kampung sawah dan di sana banyak orang Nasrani, terutama Nasrani Betawi. Beliau bilang begini, "Ana udah kenyang dengan mual ngelihat bagaimana tetangga-tetangga ana itu," katanya. "Itu kalau mau makan anjing, cara matiinnya itu enggak nyembelih." Ya iyalah. Kalaupun nyembelih emang enggak sah, kalau anjing disembelih ya tetap enggak sah lah. Mereka cara mati mana? Palanya gini dikepruk-keprukin pakai kayak matiin lele gitu. Dikepruk-keprukin palanya sampai mati. Ya. Bahkan ada juga yang cara matinya dengan cara apa? Direndam bisa sampai mati. Ada yang cara matinya dipakai apa tuh yang pakai api gitu loh apa? Langsung dibakar tuh loh. Bukan selang kayak selang tapi keluarnya api gitu. Subhanallah. Itu di Indonesia itu. Antara mereka ada yang seperti walaupun enggak semua, cuman ya ini mewakili lah. Kan anjing itu banyak yang suka dari kalangan mereka. Artinya kalau caranya seperti itu, kita ketika menyukai suatu makanan, biasanya kita lebih memuliakan cara bagaimana kita menyajikan atau membuat makanan itu. Ya subhanallah. Maka alhamdulillah atas nikmat Islam ini jemaah sekalian. Dan bagaimana orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut sama Allah, kufur, berbuat syirik, cinta dunia, gimana mereka memberikan treatment pada sembelihan atau binatang itu tidak masuk akal. Ya. Tadi kita lihat di penjara Saidinnya atau Said Naya. Itu bisa dicari jemaah, itu lagi viral ya. Kita bukan masalah viralnya sebenarnya. Tapi kita mengetahui bagaimana dunia Islam dan mengambil ibrah di situ bahwasanya jika kezaliman yang terlalu larut
pada waktunya akan Allah Ta'ala bongkar dan akan Allah binasakan. Dan semoga Allah Ta'ala binasakan orang-orang zalim dari pemerintah Suriah yang telah membunuh banyak kaum muslimin. Dan Allah Ta'ala semoga memberi hidayah pada mereka yang mau dapat hidayah. Dan semoga Allah Ta'ala memperlemah Rusia, kemudian Iran, kemudian Syiah Libanon yang ingin membantu. Dan semoga Allah jadikan mereka tidak mampu membantu. Israel mau ikutan. Israel mau ikutan. Akhirnya dilempar bom dari Israel ke Damaskus, tapi orang Suriah yang sekarang cuek aja, biarin, jangan tanggepin caper. Gitu. Semoga Allah jaga mereka dan semoga Allah kembalikan hidayah pada orang-orang Suriah dan keselamatan orang-orang Suriah, kaum muslimin Suriah. Tapi ada kekhawatiran jemaah, ada kekhawatiran. Kita dalam masalah politik itu nggak bisa percaya 100% sama siapapun, gitu ya. Nggak bisa percaya. Jadi kita bergembira atas selamatnya kaum muslimin, tapi kita tidak bisa banyak berbangga gitu aja. Mungkin tetap sebaiknya nggak pro banget dah. Bismillah, semoga Allah lancarkan urusan kaum muslimin, gitu aja dah. Karena kita nggak tahu hakikat orang-orang ini. Kita nggak tahu di balik ini kan namanya Abu Muhammad Al-Jilani dan juga pasukan-pasukannya, semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Itu yang berhasil merebut kekuasaan. Itu kan dibackingi oleh Turki. Dibackingi oleh Turki. Ya. Dan Turki itu pemerintahannya sekuler, jemaah. Dan orang-orangnya sekuler. Anda merasa ajaib dengan sebagian dari teman-teman kita ikhwan muslimin. Yang mereka itu lebih menganggap Turki lebih afdol dibandingkan Saudi Arabia. Ajib, kata ajaib. Antum out of your mind gitu lah. Antum apa enggak ngelihat bagaimana Turki setelah warisan dari Kemal Atatürk yang membangkitkan banyak kekufuran dan sekularisme di Turki yang tadinya enggak seperti itu. Walaupun dulu kerajaan Utsmani, Ottoman Empire itu dengan Hijaz itu memang berseteru terus sampai sekarang sebenarnya. Nah, Turki ini enggak bisa kita 100% betul-betul percaya gitu bahwa itu. Enggak, ini enggak sekuler. Namanya politik kan mesti ada hidden agenda, ada agenda tersembunyi. Kita enggak bisa 100% pro banget, tapi kita bergembira atas kemenangan kaum muslimin, gitu loh. Jadi jangan nih, kita nih banyak yang euforia kemudian betul kita berbahagia, tapi hati-hati. Karena tidak ada dalam politik kenegaraan atau keduniawan yang 100% benar. Ada di balik itu sesuatu. Kadang-kadang yang kelihatan benar, Allah berikan taufik mungkin di perjalanannya, namun karena ada yang haus kekuasaan, akhirnya cakar-cakaran lagi. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kadang harus ada hutang politik, hutang budi dan seterusnya. Tapi kita tetap wajib untuk mendoakan kaum muslimin supaya diberi taufik dan keselamatan. Itulah dunia, jemaah sekalian. Memang betul Saudi Arabia ini tidak bersih-bersih amat, karena ya antum tahu sekarang bagaimana. Tapi kalau kita lihat dari umumnya negara, mana yang lebih mending? Mana yang lebih mending? Saudi Arabia, Turki atau Madura? Mana yang lebih mending? Madura. Indonesia. Iya. Makanya ada sebagian dari mereka itu orang yang Turki, pasukan ini, pasukan itu. Walaupun Islamis, iya. Tapi tidak semua dari mereka selamat hatinya akan kebencian terhadap tanah haram. Gitu. Jadi kita hati-hati aja. Tidak semua yang mengatakan free Palestina betul-betul murni ingin membebaskan Palestina. Enggak semua. Namanya politik begitu, jemaah. Di Indonesia itu banyak yang bilang kita pendukung pembebasan Palestina. Tapi ternyata di balik itu ada maunya, bukan murni karena kaum muslimin, bukan. Begitulah politik, ya. Tidak ada kawan selamanya, tidak ada musuh selamanya. Ya begitu. Tapi kita sebagai innamal mu'minun ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu saudara, kita doakan
Semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita dan mereka semua. Allah berikan amanan, kenyamanan, keselamatan, hidayah, petunjuk untuk melaksanakan syariat di Suriah. Jika Allah beri taufik mereka untuk bisa menunaikan syariat di Suriah, ini kemenangan besar buat kaum muslimin. Atas kebencian Barat. Ya, Barat itu berita paling mereka suka itu apa? Berita Middle East, Pak. Karena dari dulu sampai sekarang konflik terus. Middle East isi masuk Jazirah Arab, Syam, Irak, Iran, gitu. Persia, Irak, Iran itu tuh. Konflik terus, Pak, dari zaman dulu kan, gak habis-habis. Juga mungkin masuk juga Mesir, Sudan, dah itu. Pokoknya di sana banyak kaum muslimin. Barat itu paling suka memberitakan dan membuat propaganda seolah-olah muslimin ini jelek. Begitu. Indonesia diberitakan media Barat males, gak laku, Pak, karena paling ujung-ujungnya masalah beras kalau Indonesia mah. Ya. Beras, minyak gitu aja. Gorengan kurang gitu kalau kita. Ya. Kita bersyukur jemaah tinggal di negeri yang konfliknya baru konflik perasaan, bukan konflik senjata. Paling konflik baper doang di kita itu. Enggak sampai tembak-tembakan beneran. Kalau Timur Tengah, ya itu beda. Alhamdulillah Allah berikan kita negara yang baik insyaallah, dan semoga Allah beri taufik pada penguasa kita, Bapak Prabowo dan wakilnya dan seluruh dari kaum muslimin di pemerintahan. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik, dan juga kita semua, agar negara ini menjadi lebih baik insyaallah Ta'ala. Kok enggak azan-azan, Pak? Azan jam berapa ya? Tiga menit, 11 menit lagi. Subhanallah, masih lama berarti. Anak kira-kira ngomong tadi udah selesai cepet langsung azan gitu akhirnya. Taib, kemudian sabda Nabi SAW, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, zahirnya dari hadis ini menyatakan bahwa Allah telah menetapkan kewajibannya berbuat baik kepada setiap makhluk. Sehingga segala sesuatu atau setiap makhluk adalah yang dikenai oleh kewajiban ini, dan perbuatan yang diwajibkan tersebut adalah perbuatan baik, walaupun terhadap binatang ya. Sekecil apapun binatang itu, berbuat baik. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali dan juga beberapa ulama, di antara Ibnu Jauzi dan juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidinnya. Mengapa hadis Nabi seperti ini? Yaitu sampai seluruh semesta, sampai ikan-ikan di air itu mendoakan dan berselawat atas penuntut ilmu. Maka di antara faedah dari beliau-beliau ini, mereka mengatakan bahwasanya hal itu demikian karena penuntut ilmu itu punya ilmu tentang manajemen dan treatment menghadapi makhluk hidup. Sehingga kalau misalnya menyembelih, akan menyembelih sesuai syariat, sesuai ilmunya. Kalau membunuh, akan membunuh sesuai syariat, sesuai ilmunya. Sehingga tidak menzalimi makhluk hidup. Makanya makhluk-makhluk itu, sampai ikan-ikan di perairan pun berselawat dan mendoakan kebaikan buat penuntut ilmu. Dengan ilmunya, kemuliaan ilmunya, tuh, kemuliaan ilmunya yang dengan ilmunya tidak akan berbuat zalim. Dia tidak akan berbuat zalim. Ini salah satu pandangan dari sebagian dari ulama. Begitu. Makanya sebisa mungkin kita enggak menzalim makhluk hidup, manusia bahkan binatang sekalipun. Karena dengan itu kita mendapatkan salawat, yaitu doa-doa kebaikan. Bahkan dari hewan sekalipun dengan cara yang Allah lebih tahu bagaimana. Kemudian dikatakan di sini kewajiban berbuat baik atau ihsan dalam semua amal perbuatan. Kata kataba menetapkan, menuntut hukum wajib menurut mayoritas ulama fikih dan usul fikih. Dan bahwasanya penggunaan kata kataba dalam Al-Quran hanya pada hal yang wajib-wajib secara pasti. Karena itu hadis ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya berbuat baik.
Allah Ta'ala telah memerintahkan berbuat baik di mana Allah berfirman di surat An-Nahl 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan, adil dan berbuat baik. Ya. Sebagian mengatakan adil dalam berkata atau menganggap harus adil. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza qultum fa'dilu." Jika kalian berkata, maka berbuat adillah dalam berkata. Jadi berkata harus adil. Tidak memframing. Tidak gaslighting. Tidak memancing-mancing atau tidak membandingkan sesuatu yang tidak sama. Atau tidak membandingkan sesuatu yang perbandingannya itu tidak relevan. Ya. Harus adil, seimbang. Itu dalam perkataan. Juga berbuat baik dalam perbuatan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang adil, ini adil lebih dulu disebutkan sebelum ihsan. Karena kalau mindsetnya sudah adil, itu lebih mudah berbuat ihsan, berbuat baik. Tapi kalau mindset awalnya sudah kurang adil, itu akan sulit berbuat baik. Gitu. Kayak kita punya anak beberapa gitu. Kalau dari awal kita udah punya prinsip kurang adil, maka pasti jelek. Muamalah kita ke anak ada yang jelek, nggak bisa. Ada yang nggak nyambung gitu, nggak. Susah berbuat ihsan, susah berbuat adil ketika kita, susah berbuat baik ketika kita itu ada ketidakadilan di kalbu kita. Ya. Di poligami juga begitu. Kalau mindsetnya tidak adil, dari awal nggak adil, ya, maka pasti susah berbuat baik dengan baik. Itu nggak bisa, susah. Dan itu banyak kasus seperti itu. Karena apa? Mindsetnya tidak adil. Mindset tidak adil. Misalnya nikah lagi, tapi istri pertama jangan sampai tahu. Itu nggak mungkin berbuat adil itu. Dan anak termasuk yang menentang. Anak praktisi, tapi anak sangat menentang jika istri pertama nggak tahu. Anak sangat menentang hal itu. Karena itu nggak mungkin antum bisa adil. Dan kalau antum berusaha berbuat baik pada semuanya, enggak mungkin. Anak bilang enggak mungkin. Karena Allah urutkan di sini bil adli dulu, wal ihsan. Orang tuh kalau udah adil, itu dia nggak bakal bohong gitu loh. Karena dia apa adanya, apa adanya. Mungkin kadang pahit, tidak bohong itu kadang pahit. Kata Nabi SAW, "Qulil haq walau kana murra." Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Pahit. Tapi dengan pahitnya itu kita masih bisa berbuat baik. Kadang kita masih bisa berbuat baik walaupun pahit. Karena apa? Hati berimbang tetap, tapi kenyataan gak enak gitu loh. Tapi bisa berbuat baik. Tapi ada pun kalau misalnya kita dari awal mindsetnya udah gak adil, main backstreet, umpet-umpetan, itu gak bisa kita bakal adil. Gak bisa. Makanya siapapun, mau ustadz kek, mau ikhwan biasa, mau siapapun, kalau nikah poligami dan istri pertama nggak dikasih tahu, maka gimana cara membagi malam? Ajib. Itu aja udah susah itu. Pasti nggak bisa adil dan pasti ada yang nggak setuju nanti. Malam di istri pertama terus karena takut ketahuan. Siang kadang-kadang ke istri kedua. Itu gimana bisa adil malam? Ini istri kedua nggak pernah dapat malam. Ya, datangnya siang terus dan itu pun siang-siang juga harus cari-cari waktu. Ini gimana? Ketika itu tidak adil, pasti berbuat baik itu susah. Merambat ke hal lainnya jemaah, ke nafkah pasti susah. Pasti ancur-ancuran nafkah. Beneran ini ketika keadilan itu sudah dicabut dari kalbu seseorang, maka rentetan berikutnya cabang-cabangnya itu nggak bisa beroperasi dengan baik, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, beberapa ikhwan yang kemudian ngobrol sama ana, antum mau nikah lagi? Iya, mau nikah lagi saat ini. Istri antum gimana? Tahu nggak? Ana nggak mengatakan istri antum harus setuju banget gitu, nggak gitu karena istri mana-mana juga susah setujunya. Kalaupun setuju hari ini, belum tentu nanti malam setuju gitu, berubah-ubah. Oke, istri antum bakal tahu nggak? Ana nggak mau kasih tahu,
Gak usah nikah antum, beneran antum gak usah, beneran. Bakal hancur keluarga antum, antum gak mungkin adil, beneran yakin deh. Ya, begitu jemaah sekalian. Itu di zaman ini seperti itu. Taib, kita lanjutkan ba'da azan insyaallah. Taib, tadi ayat yang kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan. Al-adl dan ihsan. Maka adl di sini didahulukan karena adanya hikmah di balik itu, yaitu ketika mindset. Jadi adil itu kan di mindset. Ya. Di mindset. Mindset dia adil gitu. Karena adil itu mindset dan dia metode. Sementara ihsan perbuatannya. Orang kalau misalnya dia mindsetnya mindset keadilan sesuai Al-Quran Sunnah, maka dia akan mudah berbuat baik. Wallahi ikhwan, kalau misalnya kita betul-betul jujur sama Allah, pengen berbuat adil, Allah akan memberikan taufik pada kita untuk berbuat baik. Dan akan ada kesempatan, kemampuan, dan keistiqomahan insyaAllah berbuat baik. Jika hati kita memang pengen berbuat adil. Tapi kalau misalnya dari awal, kita ada pengen menzalimi seseorang, kan adil itu lawannya zalim, lawannya berat sebelah. Tapi kalau kita emang dalam hati itu ada keinginan untuk tidak berbuat adil, maka akan dipersulit berbuat baik. Kalaupun dia berbuat baik, belum tentu kita ikhlas, karena dalam hati kita udah panas, nggak suka, nggak pengen. Tapi berbuat adil lah, berbuat adil dan berkata dan berbuat. Dan juga firman Allah di surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Maka seorang yang adil, dia mudah berbuat baik. Karena itulah di hadis Nabi SAW yang kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan berikan naungan di akhirat nanti, bertempat naungan yang tiada naungan di hari itu kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dari 7 itu yang paling pertama Rasulullah sebut apa? Al-imam al-adil. Imam yang adil. Imam di sini umum. Baik imam kenegaraan, imam wilayah, sampai imam di keluarga, yaitu kepala keluarga seperti kita. Kalau kita ingin berbuat adil pada istri-istri kita, atau anak-anak kita, atau keluarga besar kita, maka Allah Ta'ala akan memberikan taufik dan dimudahkan kita untuk berbuat baik. Pernah mungkin kita merasakan jemaah, kita kesulitan saat itu untuk berbuat baik kepada istri atau anak-anak kita. Ada momentumnya kita diuji hati kita. Boleh jadi karena ketika itu ada ketidakadilan mindset di hati kita. Ada rasa ingin menzalimi atau berbuat curang pada istri atau anak-anak kita. Makanya ketika itu kita mau berbuat baik pun keberatan, susah. Mau nafkahin pun kadang mikir panjang. Padahal ada uangnya. Dan hal-hal lain. Ya. Lihat laki-laki yang padahal dia mampu, masih muda, enggak mau menafkahi istrinya atau malas nafkahi, malas cari kerja, malas bekerja. Bahkan istrinya menjadi tulang punggungnya. Pasti ini laki-lakinya, suaminya ini di hatinya ada keinginan untuk tidak berbuat adil. Makanya Allah persulit dia untuk bekerja. Padahal bekerja itu nikmat kalau misalnya kita niatkan lillahi ta'ala. Nikmat insyaallah. Dan menafkahi istri atau anak atau fakir miskin itu nikmat jika kita ada keadilan di hati dan juga keinginan berbuat baik. Wallahi nikmat. Bahkan sebagian orang muhsinin mengatakan, anak ngasih, misalnya kata orang muhsinin ini, anak ngasih ke fakir miskin suatu harta, mau berapa kayak itu gedenya, anak enggak nyari hilangnya harta anak. Yang anak cari adalah raut wajah syukur mereka yang membuat anak bahagia.
yang tidak ada dapatkan dari komunitas orang-orang kaya raut wajah yang bersyukur seperti ini. Orang-orang kaya punya duit banyak, tapi enggak memiliki raut wajah bersyukur seperti bersyukurnya orang fakir miskin yang bersyukur. Maka itu memberikan kenikmatan dan kecanduan padanya. Maka lihat diri kita jemaah sekalian, kalau kita dimudahkan untuk berbuat baik seperti memberi, mudah, gampang, ringan tangan untuk memberi, mungkin saat itu kita lagi bagus hatinya untuk berbuat ihsan dan juga berbuat adil. Tapi kalau misalnya kita mengalami hari-hari yang kita kesulitan berbuat baik, boleh jadi ada kezaliman yang telah kita lakukan, ketidakadilan fikiran, ketimpangan dalam memberi, atau salah format, jadi tidak adil. Dipikirkan baik-baik, insyaallah ketemu. Ya. Kemudian perintah untuk berbuat baik ini kadang bermakna wajib, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim, yaitu dengan hal-hal yang dapat mewujudkan kebaikan dan hubungan baik. Dan terkadang perintah itu bermakna sunnah, seperti sedekah sunnah, itu juga berbuat baik. Hadis ini menunjukkan wajibnya berbuat baik, ihsan dalam segala amal perbuatan. Akan tetapi berbuat ihsan terhadap segala sesuatu lah sesuai dengan kadarnya. Berbuat ihsan pun ada kadarnya, tidak berlebihan, tidak israf, tidak merugikan, ada kadarnya. Maka ihsan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang zahir maupun batin adalah melaksanakan ihsan dalam bentuk wajibnya yang paling sempurna. Kadar ihsan ini padanya adalah wajib. Sedangkan melakukan ihsan padanya dengan menyempurnakan hal-hal yang sunnah darinya, maka ini bukan wajib. Seperti apa jemaah? Misal orang tua kita butuh untuk biaya misal 1 juta. Ini orang tua kita fakir, kita punya duitnya, maka wajib 1 juta bagi kita yang mampu. Adapun kalau kita tambahin 500.000, maka ini sunnah. Kewajibannya di kebutuhannya primer atau sekundernya saja. Adapun lebih dari itu, maka ini sunnah. Seperti itu. Maka ini sunnah. Begitu pula ihsan dalam meninggalkan apa-apa yang haram, seperti tidak melakukan secara total yang haram dari zahir dan batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dharu zahiral itsmi wa batinah." Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kadar ini dari ihsan padanya adalah wajib, yaitu kalau antum mau berbuat ihsan berkenaan dengan kemunkaran, maka perbuatan ihsannya adalah meninggalkan total. Meninggalkan total. Taib, itu berkaitan dengan maksiat. Jadi yang pertama berbuat ihsan berkaitan dengan ketaatan. Maka yang wajib ihsan adalah ketaatan yang wajib. Adapun ketaatan yang sunnah, maka ini juga termasuk ihsan yang sunnah tapinya. Kemudian yang kedua, kewajiban berbuat ihsan tentang hal yang haram atau munkar. Maka kewajibannya adalah berbuat ihsan adalah meninggalkan yang haram dan munkar. Ini sudah termasuk berbuat ihsan. Kalau dia masih, maka ini termasuk tidak berbuat ihsan. Adapun yang ketiga, kemudian ihsan dalam bersabar atas ketetapan-ketetapan takdir Allah. Dengan bersabar sebagaimana mestinya, tanpa ada sikap murka dan keluh kesah, maka terwujudlah ihsan. Sabar itu, ketika sabar dalam menghadapi musibah adalah ketika kita tidak mengeluhkan takdir kepada makhluk. Adapun mengabarkan karena ditanya tanpa keluh kesah, maka itu boleh. Kayak misalnya, "Akhi, gimana kabar antum?" "Qadarullah ana sakit, akhi." Ya, ini enggak apa-apa. Tapi bukan dalam rangka mengeluh dan mengemis iba, enggak. Kalau itu tidak sabar namanya. Yaitu yang bisa kita sampaikan insyaallah nanti pada waktunya di pertemuan berikutnya, ada ihsan dalam masalah muamalah dan bergaul dengan sesama makhluk Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.